Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit sharing dan berbagi tip bagaimana cara merawat kepodang agar bisa rajin berbunyi dan agar bisa tetap jinak. Biarpun jinak tapi masih tetap rajin berbunyi. Oke, langsung saja. Yang pertama yang saya lakukan yaitu ketika di pagi hari saya melakukan pengembunan terhadap kepodang peliharaan saya. Jadi setiap bangun pagi saya selalu mengeluarkan burung kepodang, entah itu habis sholat subuh, entah itu jam 6 atau jam berapapun, pasti langsung saya keluarkan, saya angin-anginkan atau saya embunkan dulu di teras rumah. Dalam pengembunan ini bisa dilakukan dengan cara ditaruh di bawah, bisa mau ditaruh di gantangan atau di atas juga tidak masalah. Yang penting intinya kepodang bisa menikmati suasana pagi, intinya masih berbau-bau embun. Jadi kestabilan daya tubuh kepodang tersebut nantinya tetap terjaga, tetap fit dan akan tetap gacor. Kemudian selanjutnya setelah melakukan pengembunan, saya taruh di tempat yang agak teduh sambil menunggu matahari terbit. Nah, setelah itu ketika matahari sudah terbit, baru kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Boleh langsung, boleh tidak. Yang terpenting kepodangnya bisa mendapatkan sinar matahari. Intinya kalau di dalam bahasa Jawa itu iso karing, manuke iso karing. Terus kemudian setelah burung saya jemur kurang lebih 15 sampai setengah jam lah, itu tidak apa-apa. Kepodang itu biasa dengan cuaca panas, semakin panas dia daya tahan tubuhnya akan semakin bagus. Karena setelah saya amati kepodang saya, kalau saya jemur sampai setengah jam itu nanti dia pasti akan membalikkan badannya, pasti akan membuka sayap-sayap yang di dada dan di seluruh tubuh pasti dibuka semuanya agar terkena sinar matahari. Kemungkinan tujuannya adalah untuk menghangatkan seluruh tubuh kepodang tersebut. Setelah penjemuran selesai, baru saya angkat. Tidak langsung saya taruh di cantelan atau di gantangan, tetapi saya taruh di bawah dulu sembari saya kasih EF atau extra fooding. Yang biasa saya lakukan adalah pemberian pakan jangkrik. Jadi setiap pagi saya kasih jangkrik, setelah saya jemur saya kasih jangkrik kurang lebih 8 sampai 10 ekor. Terus kemudian setelah kita kasih jangkrik, nanti kita bersihkan sangkarnya. Sembari membersihkan sangkar, kepodang biar tetap berada di posisi bawah atau kita letakkan di teras rumah tetapi di bawah. Tujuannya apa? Biar kepodang mengenali dengan orang-orang yang berkeliaran di sekeliling kita. Jadi biarpun kita dapat kepodang dari Om Yokan, nantinya kalau terbiasa dengan aktivitas kita, biasa melihat orang-orang di sekeliling kita berkeliaran, itu kepodang lama-kelamaan akan terbiasa. Jadi tidak begitu giras atau tidak begitu gelabrakan seperti pada saat video pertama, pada saat awal-awal saya mendapatkan kepodang itu.
Terus kemudian setelah saya bersihkan sangkar, saya juga sekaligus mengganti air. Jadi biarpun kepodang ini minumnya tidak seboros burung jalak, tetapi yang saya lakukan penggantian air minum itu setiap hari saya ganti. Tujuannya agar pH air, terus kemudian kondisi kejernihan air tetap terjaga. Karena kalau airnya sudah keruh, sudah 2-3 hari, kayaknya kasihan kepodangnya. Bisa-bisa nanti sakit perut, masuk angin, kan kasihan. Nah, setelah itu semua saya lakukan, baru kemudian saya bermain-main lagi. Tak ajak main-main dulu, tidak langsung saya taruh di atas gantangan. Tak ajak main dulu sambil saya kasih extra fooding kembali. Jadi pertama saya kasih 5, terus kemudian setelah saya bersihkan sangkarnya, saya kasih biasanya 5 lagi, kalau tidak 3. Jadi kurang lebih pagi itu 10, kalau sore 5. Tetapi 10 itu tidak sekaligus saya kasihkan dalam satu waktu. Intinya di sini ada jeda. Pertama kita kasih 5, kemudian kita jeda sambil membersihkan sangkar. Setelah itu baru kita kasih lagi. Kalau kepodangnya sudah tidak mau, berarti dia sudah kenyang. Nah, saya biasa melakukan treatment ini setiap hari, dan alhamdulillah bisa dilihat bersama, kepodangnya sudah tidak segalak atau segiras pada waktu awal-awal saya dapatkan. Nah, setelah itu apa yang saya lakukan? Setelah semuanya selesai, saya taruhlah kepodangnya di atas gantangan atau di cantolan. Nah, kalau kita sudah letakkan di atas, nanti selang beberapa waktu kepodangnya pasti akan segera berbunyi. Bang, lah kalau proses pemandiannya gimana? Kalau proses pemandian memang jarang saya lakukan. Kalau pemandian itu saya lakukan kurang lebih 1 minggu sekali. Kalau tidak yo 1 minggu 2 kali. Karena kepodang ini berbeda dengan burung jalak. Kalau burung jalak pagi dikasih cepuk buat mandi, dia mau mandi. Siang dikasih air lagi, dia mandi lagi. Sore dikasih air lagi, dia mandi lagi. Tetapi kalau kepodang tidak. Kepodang ini tipikal burung biarpun seneng mandi, tapi tidak seseneng burung jalak. Jadi cukup 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali tidak apa-apa. Nah, tujuan pemandian kan juga untuk agar bulunya tetap terjaga kebersihannya, kemudian terhindar dari parasit-parasit yang menempel di tubuh, dan terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Tujuannya kan seperti itu. Jadi ketika kepodang kok kelihatannya masih mulus, masih bagus, terus kemudian kicauannya masih sering berkicau, itu saya rasa bisa kita mandikan seminggu 1 kali, atau bisa kita mandikan seminggu 2 kali. Itu kalau yang saya lakukan. Tetapi kembali lagi ke penghobi atau ke panjenengan semua, kalau semisal waktunya ada dan pingin memandikan kepodang setiap hari, itu juga akan semakin lebih bagus lagi. Mungkin itu sharing saya hari ini tentang bagaimana cara saya merawat kepodang yang semula saya dapat dari Om Biokan, dan sampai sekarang alhamdulillah saya rawat. Perkembangannya, pertumbuhannya, terus kemudian kondisinya bisa panjenengan lihat sendiri. Yang tadinya mungkin belum semulus ini, sekarang alhamdulillah bagi saya ini sudah suatu kepuasan lah. Tentunya bagi saya pemula yang dalam merawat burung masih awam, jadi dengan kondisi kepodang Om Biokan yang dulunya seperti itu, sekarang seperti ini, saya bersyukur sekali. Oke, itu saja sharing saya kali ini, semoga bermanfaat.
apabila ada salah-salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan dan kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.